Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi dengan saya Faiza Shihab dalam mata kuliah Statistika Ekonomi Bisnis. Kali ini kita akan membahas masih dalam bab 14, yaitu bab regresi sederhana bagian kedua. Di dalam video kali ini kita akan melakukan yang namanya uji signifikansi. Uji signifikansi adalah untuk melihat apakah persamaan regresi yang sudah kita buat sebelumnya valid atau tidak. Dalam hal ini kalau kita ingat kembali dalam video sebelumnya, persamaan regresi itu adalah Y sama dengan B0 plus B1X, dimana di dalam suatu persamaan regresi inilah kita ingin mengetahui apakah X memiliki hubungan terhadap Y. Hal ini hanya akan berlaku jika nilai B1 bukan 0 atau tidak sama dengan 0. Karena kalau kita lihat, jika misalkan nilai persamaan regresi tersebut adalah Y sama dengan B0 plus jika B1 itu adalah 0 terhadap X, maka berapapun nilai X jika dikalikan 0 dia akan menjadi 0. Yang kita ingin lihat di sini adalah nilai parameter B1-nya. Jika parameter B1 itu adalah 0, maka bisa dikatakan berapapun nilai X tidak akan mempengaruhi nilai Y. Jadi, jika nilai B1 itu adalah 0, maka X dan Y tidak memiliki hubungan. Inilah yang akan kita cari tahu, apakah persamaan regresi yang sudah kita buat memiliki hubungan atau tidak, namun kita melihatnya dari B1. Untuk melakukan uji signifikansi tersebut ada dua tes yang akan kita lakukan, atau ada dua uji yang akan kita gunakan, yaitu adalah t-test atau uji T dan f-test atau uji F. Penulisannya seperti ini. Yang akan dibahas lebih lanjut adalah di mana masing-masing uji tersebut akan kita lihat juga dari sisi perhitungan mean square error. Rumus dari mean square error adalah sum square error dibagi n per 2. Di mana MSE ini sendiri akan kita samakan dengan rumus S kuadrat. Jika kalian masih ingat, S kuadratnya yang kita sebut dengan variance dari sampel. Lalu kalau kita ingin menghitung S-nya atau yang kita sebut dengan standard error of estimate, rumusnya adalah tinggal kita akarkan saja. S sama dengan akar dari S kuadrat, di mana tadi S kuadrat itu sendiri adalah MSE dan nilai MSE itu sendiri adalah SSE dibagi N-2. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan uji T, di mana dalam suatu uji T kita ada yang namanya hipotesa. Nanti pada saat kalian di statistik 2, kalian akan mengembangkan sendiri hipotesanya, di mana dalam suatu hipotesa ada dua hal yang harus kalian perhatikan, H0 atau null hypothesis, dan ada yang kita sebut dengan HA atau alternate hypothesis atau hipotesis alternatif. Di mana untuk di regresi sederhana ini
hipotesa ini sudah diberikan. Jadi secara default pernyataan H0 itu terdiri dari B1 sama dengan 0. Jadi kalau tadi kita ingat kembali dengan penjelasan saya, jika Y sama dengan B0 plus B1X, dan jika nilai B1 ini diganti angka 0, maka berapapun nilai X juga akan menjadi 0. Sesuatu yang kita kalikan 0, 0 kali 3 misalkan hasilnya pasti 0. 0 dikali 4 hasilnya juga pasti 0. Karena itu jika pernyataan H0 ini akan kita ambil, maka artinya adalah arti dari B1 sama dengan 0, X dan Y tidak memiliki hubungan yang linear. Begitu pula jika HA. Hipotesa alternatif itu adalah hipotesa yang menyangkal null hipotesis atau hipotesis awal kita, di mana B1 tidak sama dengan 0. Jadi kalau kita kembali lagi dalam persamaan regresinya, Y sama dengan B0 plus B1X, jika B1 ini tidak sama dengan 0 atau dia memiliki suatu nilai, misalkan nilainya adalah 2, karena 2 itu tidak sama dengan 0 ya. Jika di sini adalah 2X, maka jika nilai X ini kita ganti menjadi suatu nilai, bisa menjadi 3, bisa menjadi 4, dan lain-lain, maka perubahan nilai X akan mempengaruhi nilai Y. Sehingga pernyataan dari B1 tidak sama dengan 0 akan memiliki makna nilai Y tergantung terhadap nilai X, atau X dan Y memiliki hubungan. Jadi pada dasarnya adalah apa itu uji T? Uji T adalah untuk mengukur hubungan parameter koefisien X. Parameter di sini kalau kalian ingat kembali, ini yang kita sebut dengan beta. Karena di sini adalah parameter X1, maka adalah beta 1. Yang ini ya. Fungsi dari uji T mengukur hubungan B1 terhadap Y. Rumusnya seperti apa? Jadi kalau kita ingin mengukur atau melihat rumus dari uji T, atau yang kita sebut dengan T statistik, rumusnya adalah nilai B1 dibagi standar error dari B1. Ini adalah rumus yang harus kalian perhatikan. Lalu bagaimana rejection rules-nya atau aturan penolakan? Apa sih maksudnya dengan aturan penolakan? Jadi kalau kita kembali lagi ke hipotesa yang awal, kita akan ada dua asumsi yang akan kita uji. Kembali lagi, di sini ada yang kita sebut dengan hipotesa 0 atau hipotesa 0. Dan ada yang kita sebut dengan hipotesa alternatif. Kita ingin mengetahui pernyataan satukah yang benar. Ini ada kita anggap pernyataan 1 ya. Atau pernyataan 2 yang benar. Misalkan, saya ambil contoh yang sederhana, kalian ingin memilih suatu barang. Pilihan pertama itu adalah mobil. Pilihan kedua itu adalah rumah. Kalau kalian menolak pilihan 1, artinya apa? Kalian akan mengambil mobil atau rumah menurut kalian? Ya, rumah. Kalau kalian terima pilihan 1, apa yang terjadi? Kalian akan memilih mobil atau rumah? Kalau menerima pilihan 1, berarti kalian akan memilih mobil. Hal inilah yang akan kita lakukan sama dengan konsep hipotesa. Hipotesa di sini, kalian akan memilih hipotesa 0, H0, atau H1. Jadi jika nanti pada saat kalian menghitung dan setelah kalian memasukkan aturan penolakan,
hasilnya adalah tolak H0, artinya kalian akan mengambil pernyataan yang pertama. Maksud saya adalah pernyataan yang kedua, karena kalian menolak H0. Ditolak nih, kalian akan mengambil pernyataan kedua. Jadi pernyataan kedua apa? X dan Y memiliki hubungan. Atau sebaliknya, kalau hasil akhirnya nanti adalah terima H0, artinya apa? Kalian akan mengambil pernyataan 1 atau pernyataan 2? Kalian akan mengambil pernyataan 1, karena terima H0. Jadi kalau terima H0 itu artinya apa? X dan Y tidak memiliki hubungan. Lalu bagaimana caranya kita ingin mengambil suatu kesimpulan tolak atau terima H0? Berikut adalah tata caranya. Yang pertama kalian lakukan adalah kalian harus tahu dulu ketentuan aturan penolakan. Di mana ketentuan penolakan tersebut adalah kalian akan menolak H0 jika nilai p-value atau probability value itu lebih kecil dari alfa. Alfa itu kita dapatkan dari mana? Alfa didapatkan dari soal. Ada 3 jenis alfa yang bisa digunakan, baik itu dalam penelitian ataupun soal. Itu adalah 1%, 5%, dan 10%. Arti dari alfa ini adalah angka toleransi dari error kalian. Karena dalam suatu penelitian kita tidak mungkin benar 100% dong. Jadi angka toleransi bahwa penelitian kalian itu ada kecenderungan error atau menyimpang dari nilai sebenarnya, ini yang kita lambangkan dengan alfa. Jadi kalau alfa kalian adalah 1%, seberapa yakin kalian dengan penelitian kalian? Kalau errornya adalah 1%, maka tingkat keyakinan kalian akan penelitian kalian adalah 99%. Tingkat keyakinan inilah yang kita sebut dengan confidence interval, yang akan nanti dibahas lebih lanjut pada saat nanti di statistik 2. Lalu bagaimana kalau kalian memilih alfanya 5%? Berarti tingkat keyakinan kalian terhadap penelitian kalian adalah 95%. Dari mana? 100% dikurangin alfa. Dan seterusnya. Jadi kalau untuk alfa tersebut atau taraf signifikansi itu akan ada dalam soal. Kita akan kembali lagi bagaimana tata caranya. Untuk tabel yang di bawah ini akan saya jelaskan lebih lanjut pada saat nanti kalian masuk dalam statistik 2. Untuk sementara yang akan kita gunakan untuk ketentuan rejection rules atau aturan penolakan, kamu cukup mengetahui yang saya warnakan kuning ini. H0 ditolak jika p-value lebih kecil sama dengan alfa. Tata caranya seperti apa? Hipotesa tetap harus kamu tulis. Kemudian tahap yang kedua dari soal kamu cari tahu alfanya berapa. Setelah itu kamu hitung T statistiknya berapa. Dengan rumus B1 dibagi standar error dari B1. Kemudian kamu dari hasil T statistik kamu masukkan aturan penolakannya. Rejection rules-nya di mana H0 ditolak jika p-value lebih kecil atau sama dengan alfa. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di contoh soal yang lebih clear. Kemudian ada lagi yang kita sebut dengan confidence interval. Ada saya singgung sedikit tadi tentang itu. Jadi kalau confidence interval itu adalah tingkat keyakinan kalian terhadap penelitian yang kalian buat. Seberapa yakin bahwa penelitian kalian itu adalah valid atau benar. Confidence interval ini juga untuk menentukan batas atas dengan batas bawah.
rumusnya adalah seperti ini, B1 plus minus T tabel kemudian SB1, yang akan dijelaskan lebih lanjut nanti di statistik 2 untuk perhitungan ini. Kalau pada saat kalian nanti perhitungan confidence interval terdapat angka ini 3,6618 ke 6,3382, berarti 3,8816 ini adalah batas bawah. Batas bawah dari nilai data kalian. Kemudian 6,3382 ini yang kita sebut dengan batas atas nilai penelitian kalian. Selain uji T, kita juga akan mempelajari uji F. Lalu bedanya apa? Sama ya di sini ya hipotesanya. Untuk regresi sederhana, karena berhubung variabel X kamu cuma 1, maka hasil dari uji T akan sama dengan uji F. Tidak terlalu ada bedanya. Tapi konsep dari uji F itu apa sebenarnya? Uji F adalah untuk mengukur hubungan antar variabel secara keseluruhan. Maknanya di sini adalah jika kamu ada memiliki variabel Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2, kamu akan melihat keseluruhan dari variabel X apakah mempengaruhi Y. Jadi misalkan kalau X1-nya ini adalah dia ternyata tidak berpengaruh. Dia tidak berpengaruh nih B1-nya. Untuk di uji F kita tidak bisa membedakan mana X1 dengan X2, tapi kita akan mengukur keseluruhannya, apakah mempengaruhi Y atau tidak. Selama salah satu variabel itu mempengaruhi Y, maka di dalam uji F dia akan menjadi signifikan. Perbedaannya dengan uji T adalah untuk uji T dia akan menguji hubungan per variabel. Apakah X2 mempengaruhi Y atau tidak? Apakah X1 mempengaruhi Y atau tidak? Jadi dia secara parsial atau individual. Itulah perbedaan antara uji T dengan uji F. Namun, berhubung di regresi sederhana ini variabelnya cuma 1, maka hasil dari uji F akan memiliki interpretasi yang sama dengan uji T. Namun di sini akan saya ajarkan bagaimana cara melihatnya. Kalau kita membicarakan uji F, maka kita akan menggunakan F tabel. Jadi kalau kamu lihat tadi gambar dari uji T, di sini hampir mirip dengan gambar tabel Z. Namun sebenarnya yang kita pakai adalah tabel T atau student distribution. Saya belum akan mengajarkan kalian cara membaca tabel di statistik 1 untuk tabel T, karena kita akan lebih memahami hasil output SPSS. Nanti akan kita pelajari lebih lengkap di statistik 2. Untuk uji F, kita akan menggunakan F tabel. Tata cara melihat tabelnya juga berbeda. Namun, yang akan kalian perhatikan di sini adalah di mana penulisan hipotesanya adalah secara default seperti ini. Kemudian di statistiknya apa? Kita akan menggunakan F statistik, di mana rumusnya adalah mean square regression dibagi mean square error MSE. Aturan penolakannya seperti apa? Sama. Kita akan menolak H0 jika nilai p-value lebih kecil sama dengan alpha. Konsep penolakannya sama. Tata caranya seperti apa? Kita harus menulis dulu hipotesanya. H0.2 B1 sama dengan 0. B1 sama dengan 0 artinya X dan Y tidak memiliki hubungan. B1 tidak sama dengan 0, itu artinya adalah X dan Y memiliki hubungan yang linear.
Kemudian setelah kamu menuliskan nomor 1, kamu harus mencari tahu nilai alfa. Berarti harus dibaca di soal. Lalu kamu hitung tes statistiknya, itu adalah F-nya, lalu kamu tentukan rejection rules-nya. Berikut ada contohnya. Hasil tabel model summary, kemudian ANOVA dengan tabel koefisien, ini adalah hasil yang sudah di-run dari software yang bernama SPSS. Nanti dalam YouTube saya akan mengajarkan ke kalian SPSS itu cara runningnya seperti apa. Jadi dari suatu data, ketemulah ini ada tiga tabel, yaitu tabel model summary, tabel ANOVA, dengan tabel koefisien. Yang nanti akan saya jelaskan satu-satu maknanya seperti apa. Pada dasarnya adalah output SPSS ini adalah hasil dari yang kalian hitung sebelumnya, yang sudah saya ajarkan di video sebelumnya, yaitu regresi sederhana part 1. Contoh soalnya seperti apa? Berikut saya bacakan soalnya. Berikut ini adalah output dari SPSS untuk regresi antara variabel harga saham dalam dolar, yaitu adalah X1, dan harga saham dalam dolar, yaitu Y. Jadi ada X1-nya harga wajar, dan yang kedua adalah harga saham. Peneliti melihat apakah ada hubungan antara harga wajar dengan harga saham. Kemudian di sini ada model summary-nya. Model summary tabel yang kamu harus perhatikan adalah tabel R dengan R square. Kemudian dari tabel ANOVA, di sini ada warna kuning yang harus kamu isi. Saya akan ajarkan satu persatu cara menghitungnya seperti apa. Dalam tabel ANOVA ini ada yang kita sebut dengan sum square. Kalau kita singkat adalah SS. Dan harus kamu perhatikan tabel di kiri ini adalah ada regression, ada residual, ada total. Regression akan sama dengan error. Jadi kalau kita lihat titik hubungnya antara SS dengan regression, angka 4795 ini yang kita kenal dengan SSR. Jadi kalau kamu lihat video sebelumnya, kamu disuruh menghitung manual kan untuk SSR, sedangkan di sini sudah ada hasilnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian untuk di tabel koefisien, yang akan kamu perhatikan adalah di bagian unstandardized coefficient, yang di bagian B atau beta. B di sini adalah beta. Di mana konstanta, kalau kita ingat lagi dengan video sebelumnya, konstanta itu adalah B0. Harga wajar X1. Jadi beta dari X1 apa? Beta dari X1. Tentunya di situ adalah beta 1. Jadi nilai beta B0 itu adalah minus 7,2507 dan beta 1 nilainya adalah 1,0015. Jadi untuk dalam video kali ini, bagaimana kalian memahami output SPSS tanpa menghitung manual. Kemudian ada lagi yang kita sebut dengan standard error. Jadi kalau kamu lihat di sini adalah lambang standard error, itu lambangnya adalah S. Dimana kalau kita lihat di sini adalah untuk konstanta semua ya. Ini adalah konstanta. Jadi kalau kita ingin tahu angka 2,3169 ini adalah SB0. Jadi kalau kita kembali lagi dalam rumusnya, rumus uji T, di sini ada lambangnya, di sini ada rumusnya, di mana T sama dengan B1 per SB1. Jadi bagaimana kalau kita ingin modif jadi B0? T dari B0 itu sama dengan B0 dibagi SB0 tentunya. Saya tulis di atas ya. B0 dibagi SB0. Jadi kembali lagi untuk di sini. Nilai 0,0353 itu nilainya adalah karena ini adalah
variabel yang X1, maka angka ini akan menjadi SB1. Lalu T di sini apa maknanya? Karena di sini adalah masuk dalam barisan yang konstanta, maka di sini nilainya adalah T dari konstanta. Lalu di sini untuk yang E yang akan kamu cari, di sini adalah T untuk X1 kamu. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Sementara saya hapus dulu. Soalnya apa sih? Pertanyaan pertama, kamu disuruh melengkapi tabel di atas dari angka A, B, C, D, dan E. Kita lihat dulu yang A. Kalau kamu perhatikan, di sini adalah sum square, yang tadi saya bilang adalah SS, di sini adalah regression. Berarti nilai dari 4795, sekian ini adalah SSR. Kamu lihat di sini, dia berubah jadi SSR. Jadi tabel yang di atas di sini, tabel di atas inilah tabel ANOVA. Lalu angka 65,6809 di sini yang kita sebut dengan, di sini adalah sum square dan di sini namanya adalah error. Arti dari residual itu ada error, maka ini ada nilai SSE. Dan terakhir, ini ada tulisan adalah total, maka untuk nilai A di sini adalah SST. Lalu bagaimana cara menghitung SST? Kita kembali lagi dari rumus yang awal, di mana SST itu sama dengan SSR ditambah SSE. Dan kalau kamu lihat, kalau kita membicarakan total, itu adalah penjumlahan dari yang atasnya. Dijumlah. Di sini juga dijumlah. Maka di Graphiddem 1 ditambah 11 hasilnya adalah 12. Itu makna dari total. Sebelum kita masuk ke sana, kita kembali lagi ke SST. Jadi bagaimana cara menghitung SST? Ya sudah, tinggal kamu jumlahkan saja antara SSR dengan SSE. Berarti nilainya adalah 4795, bentar ya, kita lihat dulu hasilnya berapa. Angkanya 4795,5499 ditambah 65,6809. Maka hasilnya adalah 4861,2308. Kita pakai kata angka belakang koma ya. Maka hasil SST-nya adalah 4861,2308. Lalu bagaimana cara menghitung mean square? Untuk cara menghitung mean square, kita akan kembali ke rumus sebelumnya. Kalau di dalam rumus sebelumnya di sini kita melihat di uji F rumus dari mean square, di uji T. Di sini kalau kamu perhatikan rumusnya adalah MSE dibagi SSE per N-2.
di mana n-2 ini adalah degree of freedom, SS ini adalah masuk dalam kolom sum squares. Jadi, kalau kita lihat kembali dalam tabel ANOVA, untuk menghitung mean square, itu adalah sum square error dibagi degree of freedom di per masing-masing baris. Jadi kalau kamu lihat di sini, apa sih rumus MSR itu? Itu adalah SSR dibagi 1. Begitu pula MSE. Kolom SSE dibagi N-2. Jadi gampangnya di sini adalah untuk mencari nilai yang di bagian ungu ini, tinggal kolom sum square dibagi dengan kolom DF. Jadi kolom di B di sini apa? Namanya MS. Ayo, apa namanya? MSR. Itu sama dengan nilai 4795,5499 dibagi dengan angka 1. Kemudian untuk yang C, ini adalah error. Berarti di sini adalah MSE. Nilainya adalah 65,6809 dibagi 11. Hasilnya berapa? Hasilnya tinggal kamu tulis di sini. Untuk MSR itu nilainya adalah 4795, kita hitung kembali ya. Hasilnya sama karena dibagi 1,55499. Kemudian untuk MSE nilainya adalah 65,6809 dibagi 11. Hasil untuk yang C di sini adalah 5,97099. Karena kita pakai 4 angka kolom belakang koma dan setelah angka 9 lagi, berarti kita bulatkan 09 menjadi 10. Berarti 97 10. Lalu ditanyakan nilai F. Rumus F apa tadi? Rumus F adalah MSR dibagi MSE. Atau kalau kamu lihat lagi tabel ANOVA yang di bagian atas di sini, MSR dibagi MSE. Jadi kalau kamu perhatikan tabel yang sudah saya berikan di warna yang saya warnakan ungu ini adalah rumus yang akan kalian gunakan untuk mencari tabel ANOVA atau analysis of variance. Singkatan dari ANOVA ini adalah analysis of variance. Lalu F itu bagaimana rumusnya? Rumus F itu adalah tinggal 4795,5499 dibagi 5,9710. Nilainya adalah 803,1414. Jadi kalau kalian nanti ujian, kalian akan menulis satu-satu. Jadi untuk menghitung nilai A, itu adalah SST sama dengan SSR ditambahin SSE. Lalu kamu masukkan angkanya, lalu kamu masukkan nilainya. Begitu pula untuk yang D. Jika kamu mencari nilai D,
Berarti kamu kasih tahu lah caranya bagaimana. D itu caranya adalah F dibagi MSR per MSE, dimana MSR itu adalah sekian angkanya dibagi 5 sekian sama dengan hasilnya berapa. Seperti itu ya. Tidak langsung isinya saja, tapi kalian harus menuliskan rumus dengan angkanya. Harus menjabarkan perhitungannya dari mana. Oke, sekarang bagaimana kita mencari yang warna kuning yang terakhir, yang T. Kalau kalian ingat, rumus T itu sama dengan B1 per SB1. Tinggal kita masukkan angkanya aja. Berarti T akan sama dengan B1. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah B. Kalau konstanta itu adalah yang 0, bernilai 0, lambangnya adalah 0, maka di sini adalah B0. Kemudian variabel X1 di sini lambangnya adalah B1. Maka B1 adalah 1,0015 dibagi SB1. SB1 itu adalah di bagian standard error. Standard errornya di sini adalah untuk yang 2,3169 ini adalah SB0. Kemudian 0,0353 itu adalah SB1. Maka di sini menjadi 0,0353. Hasil dari T itu akan menjadi, kita hitung kembali, 1,0015 dibagi 0,0353. Maka hasil dari T-nya adalah 28,3711. Tapi kalau dibalik bagaimana? Misalkan kalian disuruh nyari B0, tapi T-nya nggak tahu, misalkan gitu. Ya udah tinggal kalian masukin rumus. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, yang kalian harus lakukan adalah kali silangnya yang benar. Misalkan dalam contoh ini B0-nya itu kita ketahui, kemudian SB0 diketahui. Oh kebalik, misalkan yang kita nggak ketahui itu adalah B0, T-nya diketahuin, B0 yang nggak diketahuin tapi T-nya diketahuin. Tinggal masukin aja. Jadi T dari konstanta itu akan sama dengan B0 per SB0. T-nya misalkan diketahui nih. Nilai T kita adalah minus 3,1294. Yang kita cari adalah B0. Ya udah B0 tulis aja tetap B0. SB0 tahu nggak? Oh tahu, ternyata dari sini 2,3169. Ya udah tinggal kali silang. Berarti nilai B0 adalah perkalian dari minus 3,1294 dikalikan 2,3169. Akan ketemu nilai minus 7,2507. Jadi kalau kalian lihat di sini, selama kalian sudah tahu rumusnya, kalau ANOVA kalian berarti dari rumus yang warna ungu ini. Kemudian untuk yang koefisien, rumusnya cukup dari T sama dengan B1 per SB1 atau T sama dengan B0 per SB0. Cukup itu saja rumusnya. Lalu nanti sisanya adalah tinggal kali silang. Baik, jadi untuk soalnya itu baru yang A, dimana kamu akan disuruh melengkapi tabel di atas yang warna-warna kuning tersebut. Lalu untuk yang B-nya, pertanyaan B itu apa? B, kamu disuruh membuat persamaan regresinya dan jelaskan artinya. Kalau kita lihat, rumus dari persamaan regresi itu adalah Y sama dengan B0 plus B1X.
Lalu kamu tinggal masukin aja, karena kamu sudah tahu di sini kita sudah mengetahui dari yang data yang sudah ada, nilai B0 kamu adalah yang ini, yang saya warnakan ungu, ini adalah B0. Ingat, ini ada tabel B ya. Kemudian B1 kalian adalah yang 1,0015. Berarti tinggal masukin aja dalam rumus. Dimana rumusnya itu adalah B0 plus Y sama dengan B0 plus B1X. Jadi Y kamu akan menjadi B0 minus 7,2507 ditambah, karena nilainya adalah positif di sini ya, 1,0015X. Maka persamaan regresi kamu akan menjadi ini. Lalu apakah sudah selesai? Belum. Kamu harus mengganti variabel kamu. Di mana Y kamu ganti dengan namanya, nama variabelnya apa. Jadi kamu ganti harga saham sama dengan, ditulis ulang, minus 7,2507 ditambah, hati-hati X1 kita ganti dengan harga wajar. Inilah persamaan regresinya. Lalu interpretasinya seperti apa? Pada saat kita melakukan interpretasi, kita harus melihat satu persatu terlebih dahulu, atau yang kita sebut dengan ceteris paribus. Kalau kamu mau melihat dari sisi B0-nya dulu, maka kamu melihat dari sisi ini, di mana kamu abaikan B1-nya. Pada saat B0 sama dengan minus 7,2507, artinya adalah saat harga wajarnya adalah $0, maka harga saham kamu menjadi turun $7,2507. Lalu bagaimana kalau interpretasinya adalah tentang B1-nya? Interpretasi biasanya kita akan mengabaikan B0, kita akan lebih berfokus ke B1. Sama juga untuk B1. B1 kita akan melihat tanpa melihat dari B0-nya. Maka persamaan dia akan menjadi, kalau kita bicarakan B0, harga saham akan sama dengan 1,0015 harga wajar. Kita melakukan perandaian. Jika harga wajarnya naik $1, ini adalah perandaian kalian. Boleh 1, boleh $100, terserah. Tapi nanti perhitungannya akan berbeda. Contohnya di sini, jika naiknya $1, maka HW di sini kamu ganti menjadi angka 1. Artinya apa? 1,0015 kamu kalikan dengan angka 1. Berarti hasilnya apa? Jika harga wajar naik menjadi $1, maka harga saham akan naik sebesar $1,0015. Atau sebaliknya, saya ganti. Harga sahamnya, harga wajarnya saya mau ganti menjadi $50. Berarti kita kalikan 50 dong. Kita hitung. 1,0015 dikali 50. 50,0075. Berarti jika harga wajar naik $50, maka harga saham akan naik menjadi $50,075. Kenapa di sini naik dan di sini juga naik? Karena nilai beta 1 kamu adalah positif. Bagaimana kalau nilainya adalah tidak positif? Kita lihat lagi. Misalkan nilai beta 1 kamu di sini adalah negatif 1,0015. Maka dia akan berubah jika harga wajar kamu naik $1, harga saham akan turun karena nilainya adalah negatif.
Jadi kamu harus memperhatikan tanda dari B1-nya. Berhubung di sini adalah positif, maka kedua-duanya adalah naik. Lalu Bu, kalau saya mau pakainya turun boleh nggak? Boleh. Misalkan kamu pakai perandaian di sini adalah turun $1, maka harga saham juga akan turun $1. Karena ingat nilainya adalah positif. Kalau di sini memiliki kecenderungan gerakannya adalah turun, maka kalau B1 kamu adalah positif, hasil dari Y kamu juga akan menjadi turun. Demikian ya untuk interpretasinya. Lalu bagaimana dengan pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya adalah lakukan uji T untuk melihat apakah ada hubungan yang signifikan antara harga wajar fair value X dengan harga saham Y. Gunakan alfa sama dengan 0,05. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawab di sini adalah kamu tulis dulu hipotesanya. Ini wajib nih ditulis. Di mana pernyataan pertama adalah pernyataan H0.2 tidak ada pengaruh yang nyata dari harga wajar X. Ini akan kamu ganti-ganti nanti ya berdasarkan pertanyaan dari soal. Yang kamu ganti adalah nama variabelnya. Kebetulan nama variabel untuk X di contoh soal ini adalah harga wajar terhadap harga saham Y. Oke. Kemudian HA-nya apa? HA ada pengaruh. Kalau H0 tidak ada, HA ada pengaruh yang nyata antara harga wajar X terhadap harga saham Y. Jadi tinggal kamu tulis saja. Kamu tulis tapi kamu ganti nama variabelnya. Lalu pengambilan keputusannya apa? Yang harus kamu ingat adalah permainan di H0 ditolaknya. Ini ada kesalahan ya. H0 diterima jika p-value lebih besar dari alfa dan H0 ditolak jika p-value lebih kecil sama dengan alfa. Oke. Jadi kita lihat p-value-nya. P-value itu yang mana? P-value itu adalah kamu melihat tabel koefisien. Kalau kamu ingin melihat area untuk penolakan, kamu melihat di tabel koefisien, kamu lihat tabel signifikansi yang paling kanan. Karena kita ingin melihatnya adalah konsep parameter X1, maka yang kamu lihat adalah nilai signifikansi untuk yang X1. Di mana angka di sini adalah 0,0000. Jadi, kalau kita lihat lagi, untuk aturan penolakan kita akan membandingkan p-value dengan alfa. P-value tadi didapat dari mana? Tabel yang ini nilainya adalah 0,000. Alfa dapat dari mana? Alfa didapatkan dari soal. Alfa kita adalah 0,05. Jadi yang lebih gede yang mana nih? 0,00 atau 0,005? Tandanya kira-kira yang kiri atau yang kanan? Ya, tandanya adalah yang kiri atau lebih kecil. Jadi, kalau tandanya lebih kecil, artinya adalah H0 ditolak. Jadi kembali lagi dengan konsep yang tadi, pilihan 1 dengan pilihan 2. Kalau H0 ditolak, kamu nggak milih H0 dong. Artinya apa? Kamu tinggal, pada saat H0 ditolak, kamu akan menarik kesimpulan ada pengaruh yang nyata antara harga saham, harga wajar dengan harga saham. Jadi, menurut kamu di sini terdapat hubungan atau tidak terdapat hubungan? Jadi, terdapat hubungan yang linear antara variabel wajar X dan variabel harga saham Y. Jadi kalau kamu perhatikan dalam interpretasi output SPSS ini, yang harus kamu ganti adalah nama variabelnya. Sisanya itu by default itu sama konsepnya. Kamu nggak perlu memikirkan lebih lanjut bagaimana menulis hipotesa. Ini tinggal kamu tulis saja hipotesanya, kamu ganti nama variabel, selesai.
Jadi inilah kesimpulannya. Karena yang ditanyakan untuk soal yang C adalah apakah terdapat hubungan yang signifikan nggak sih antara X dan Y? Namun untuk cara menjawabnya kamu harus menuliskan hipotesa, kamu harus mengambil kesimpulan dia H0 ditolak atau diterima, lalu kamu menuliskan kalimat kesimpulannya seperti bawah ini. Kita akan lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu adalah soal yang D, di mana soal yang D di sini berapakah koefisien determinasi atau R-square dan jelaskan artinya. Kalau kita melihat koefisien determinasi, berarti kamu fokusnya ke model summary. Dan di sini sudah ada R-square-nya. Kalau dalam video sebelumnya kamu menghitung manual untuk R-square, sekarang ini tidak perlu. Kamu tinggal memasukkan saja angkanya. Jadi kalau ditanyakan berapa sih koefisien determinasinya? Koefisien determinasi atau R-square adalah di sini 0,9865, tapi kita rubah menjadi persen. Kalau dirubah menjadi persen, maka harus kita kalikan 100, maka dia akan menjadi 98,65%. Koefisien determinasi nilainya adalah 98,65%, artinya adalah variabel independen harga wajar. Lagi-lagi yang harus kamu ganti setiap mengerjakan soal adalah nama variabelnya. Artinya variabel harga wajar dapat menjelaskan variabel harga saham sebesar 98,65%. Atau kita balik, variabel harga saham dapat dijelaskan oleh variabel harga wajar sebesar 98,65%. Hati-hati dalam penulisan variabelnya ya. Hati-hati untuk X dengan Y-nya. Lalu untuk soal berikutnya, yang E. Soal berikutnya adalah berapa sih koefisien korelasinya dan jelaskan artinya. Oke, untuk koefisien korelasi kita juga masih akan melihat di model summary, di mana kamu akan melihat tabel R. Ya sudah, kita masukkan saja. R adalah 99,32%, kita jadikan persen. Artinya adalah kamu harus hati-hati ya untuk koefisien korelasi, kamu harus memperhatikan sign atau tanda dari B1-nya. Berhubung B1 kita tadi adalah 1,0015, berarti nilainya adalah positif ya. Maka di sini koefisien korelasinya adalah positif 99,32%. Artinya antara variabel harga wajar dengan harga saham memiliki hubungan yang kuat karena dia mendekati 1. Silahkan kembali lagi lihat video sebelumnya. Positif karena nilai B1-nya adalah positif. Dan linear karena kita memang masih dalam persamaan regresi yang nilai linear. Lalu kamu tuliskan kembali berapa angkanya, yaitu adalah positif 99,32%. Lalu pertanyaan terakhir. Ini adalah untuk prediksi. Jika harga wajar saham adalah $50, berapakah prediksi untuk harga saham tersebut? Berarti kalau X-nya adalah 50, Y-nya berapa sih? Itu yang kita ingin tahu. Ini sedikit mengulang dari konsep yang minggu lalu ya. Berarti kita kembali lagi di sini. Untuk memprediksi, kamu akan melihat tabel koefisien. Tabel koefisien berarti kamu akan melihat di betanya. Artinya kamu harus tahu dulu persamaan regresinya dong. Di mana persamaan regresinya kamu rubah menjadi nama variabel. Dan karena di sini harga wajar sahamnya adalah 50, ya kamu ganti saja angka 50. Berarti minus 7,2507 ditambah 1,0015 dikali 50. Maka ketemu angkanya adalah $42,8243. Jadi saat harga sahamnya $50, maka prediksi nilai harga saham adalah sebesar $42,82
$43. Baik, demikian penjelasan 3 tabel output SPSS untuk regresi sederhana. Tugas kalian berikutnya adalah tugas 1, di mana kamu akan diminta mencari tahu masing-masing dari nilai A, B, C, D, E, F, G. Kemudian di sini ada soal, itu baru untuk soal A, kamu disuruh melengkapi tabel yang warna-warna kuning ini. Lalu ada soal B, C, D, E, F yang akan kamu isi. Tugasnya akan saya berikan dalam bentuk Word dengan tertulis di situ deadline-nya. Demikian, jika kalian masih ada yang bingung dengan penjelasannya, silakan saja tulis di menu komen atau kita ketemu pada saat perkuliahan yang ada. Demikian penjelasan video kali ini untuk bab 14 regresi sederhana part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.